Saibah sudah bisa, Bu Saibah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Halo? Ya, silakan Pak. Udah saya mulai, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada peserta, Ibu-Ibu pada pagi hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Syukur, Alhamdulillah kalau begitu. Untuk pertemuan kita kali ini adalah sesi yang kedua. Kita membahas tentang asesmen formatif dan formatif nantinya. Untuk memulai acara, supaya kita mendapat kelancaran ke depannya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, salah satu. Boleh, Pak? Ya, boleh, Pak. Ya, silakan Bu Fauzana. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak Yono dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Fauzana. Kalau Ya, gitu, Pak, sama-sama, Pak. Saya izin share screen dulu ya. Terus yang mana dia tadi? Ini saya. Kelihatan Ibu? Kelihatan, Pak? Ya. Jadi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang asesmen formatif dan sumatif, di mana tujuan pelatihan kita yang nantinya adalah saya berharap ibu-ibu nanti dapat membuat asesmen formatif dan sumatif serta melaksanakannya di tempat mengajar masing-masing. Kemudian juga bisa membuat filenya yang sudah lengkap, baik berupa format apa yang diinginkan, nanti dilaksanakan di tempat masing-masing. Sebentar, saya ini dulu. Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Baik. Mana agenda kita pada sesi ini adalah sesi yang kedua tentang konsep asesmen formatif, sumatif, kemudian bentuk asesmennya, dan terakhir nanti adalah umpan balik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis asesmen. Asesmen ataupun penilaian, ya. Ini jenis-jenisnya ada 3, ada as learning, for learning, dan off learning. Asesmen ini yang dibagi 3 ini yang diharapkan nanti yang kita pakai di kurikulum sekolah penggerak nanti akan lebih banyak adalah berupa as learning, for learning. Kemudian yang di luar pembelajaran, off learning, itu biasanya kita pakai, kita anggap sebagai ujian tengah semester ataupun ujian semester, ujian PAT, itu off learning. Nah, itu porsinya lebih sedikit nanti dari segi pengambilan keputusan di akhirnya. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif adalah metode evaluasi yang dilakukan itu proses, ya, kita mengutamakan proses, bukan nilai di akhir. Sedangkan yang sumatif adalah pembelajaran, penilaiannya dilakukan di akhir pembelajaran. Yang sekarang ini sering kita lakukan, tapi ke depannya nanti di kurikulum sekolah penggerak, porsi yang akan kita lebih banyak gunakan adalah tentang asesmen
formatif ya. Kemudian juga gunanya nanti bisa berguna untuk murid, dia mengidentifikasi kekuatannya di mana yang harus dia kembangkan. Bagi guru juga bisa bermanfaat yang formatif ini untuk mengembangkan atau mengidentifikasi kemudian memperbaharui, memperbaiki dari cara mengajarnya ataupun perangkat-perangkat mengajarnya. Saya lanjut. Asesmen formatif ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Untuk guru mengawasi pembelajaran muridnya, dia bisa memastikan karena proses formatif ini adalah proses yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi penilaiannya autentik. Langsung kita melaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian memastikan perkembangan murid, mengecek pemahamannya apakah dia sudah paham apa belum. Sedangkan manfaatnya untuk murid, ini mengevaluasi pembelajarannya sendiri, bisa membangun pengetahuannya di mana dia yang belum paham, di mana yang harus dia tambahkan, dan dia juga tahu di mana kelemahannya untuk meningkatkan nanti kemampuannya. Kalau asesmen sumatif, untuk guru yang biasa kita lakukan, itu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran sejauh mana yang sudah dicapai di akhir unit pembelajaran. Jadi biasanya yang kita anggap selama ini berupa hasil belajar siswa. Jadi pas dia diberikan tes terakhir di PAT ataupun di tengah semester ataupun ujian semester, itu adalah ujian sumatif. Di situ kita melihat hasil selama ini kita memberikan pembelajaran terhadap mereka. Dari situ diambil nanti keputusan siswa ini berada di mana. Jadi itu yang sumatif. Kalau sebagai untuk murid, dia bisa nanti melihat formasinya di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran, sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Biasanya dia akan selalu melihat nilainya nanti, kalau yang sekarang ini kita terapkan, ada kriteria ketuntasan minimal KKM, nanti dari rapornya dia melihat apakah dia sudah di atas KKM apa belum. Nah, itu yang biasa kita terapkan pada kurikulum sekarang, itu lebih banyak melihat dari asesmen sumatif. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini penekanan dari asesmen formatif. Gambar yang sebelah kiri itu adalah kondisi saat ini, di mana asesmen of learning, yaitu yang di luar pembelajaran, yang tadi saya maksud adalah ujian di akhir, ujian di tengah semester, ataupun ujian di semester, itu porsinya lebih banyak. Sedangkan yang formatif, yang as learning dan for learning, yang melihat pembelajaran sedang berlangsung, porsinya lebih sedikit. Jadi lebih berat ke yang of learning. Nah, nantinya di sebelah kanan bisa Ibu lihat yang untuk penerapan kurikulum sekolah penggerak. Nah, of learning nanti porsinya akan lebih sedikit untuk mempengaruhi hasil capaian dari anak melalui kita lihat asesmennya. Terus as learning dan for learning itu akan porsinya lebih banyak, dia lebih berat ke arah kanan. Baik, saya lanjut lagi. Nah, dari penekanan yang tadi bisa kita lihat dari segitiga ini, off yang warna kuning itu lebih sedikit ya. Itu yang diharapkan nantinya, yang banyak adalah for dan as learning. Kemudian penekanan daripada asesmen formatif itu membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif sebaiknya lebih banyak ya dari jumlah asesmen sumatif ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar menitikkan pada proses. Jadi kedepannya yang dianggap adalah proses ya yang lebih mempengaruhi, bukan nilai di akhir yang diperoleh. Karena kalau nilai yang di akhir ya belum tentu kita bisa melihat hasil yang sebenarnya. Tapi kalau proses kita melihat langsung, mengalami langsung, dan memperhatikan langsung bagaimana siswa kita melaksanakan proses pembelajaran. Tapi kalau yang di akhir, itu kita bisa tertipu, bisa juga anak kita tidak kondisi baik,
Nah, dia tidak bisa menentukan sebaik mungkin, tapi yang lebih baik adalah di tengah pembelajaran kita mengambil penilaiannya atau asesmennya. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif, Ibu, di mana pertama itu diskusi kelas. Ini untuk yang asesmen tidak tertulis ya. Diskusi kelas mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Jadi kalau dia berdiskusi, dia berkolaborasi dengan temannya, di situ akan muncul ide-ide ataupun pendapat-pendapat baru daripada siswa kita. Dan juga melatih belajar berdemokrasi, mendengarkan pendapat orang lain, dan bisa menghargai pendapat yang berbeda, dan anak kita dilatih untuk sopan dan simpati. Kemudian produk, ya nanti juga akan lebih banyak membuat model miniatur 3 dimensi atau model-model yang lain berupa proyek atau disebut juga nanti selama ini disebut dengan PBL ya Bu ya, Project Based Learning. Kemudian mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Jadi kalau proyek peristiwa-peristiwa langkah-langkahnya siswa itu melalui bagaimana sampai di akhir. Kemudian ada juga drama. Nah, ini untuk melihat kemampuan seni peran atau berkomunikasi daripada siswa. Mendorong dan melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati, berpikiran kritis dari murid kita. Jadi dari drama ini juga nanti akan kelihatan siapa yang berbakat di bidang seni, ya, siapa yang kelihatan menonjol di bidang seni, nah dia akan bisa berkembang di daerah situ. Kemudian presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Nah, kalau siswa kita biasa melakukan presentasi, nah, dia komunikasinya akan lebih bagus, dia akan lebih berani dan biasa menghadapi orang lain, biasa mengakui dan kelebihan daripada orang lain. Kemudian tes lisan, nah, ini biasa kita tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman murid, dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya, nah ini bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis ya. Ini yang tertulis, yang tadi tidak tertulis ya. Pertama berupa refleksi, melihat murid berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Jadi dengan refleksi ini dia bisa mengevaluasi dirinya, di mana dia kurang memahami dan bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain dari proses pembelajaran murid. Kemudian esai, itu mengasah keterampilan menulis. Akademis murid mengembangkan argumen, menyajikan bukti. Jadi dibiasakan anak-anak kita itu rajin menulis dan mengembangkan apa ide-ide yang terkandung di dalam pikirannya. Terus jurnal, itu melatih kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, sehingga memberikan murid dibebaskan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Terus poster, ya bisa juga dengan poster, mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Kemudian tes tertulis bisa berupa kuis, pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya, nah ini umpan balik. Kenapa umpan balik itu sangat penting? Ya, pertama bagi guru dapat memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi siswa, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga dapat mengatur berperan dalam proses pembelajaran berikutnya. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu
sama lainnya. Jadi itu materi-materi yang tentang asesmen formatif dan sumatif, di mana pada kurikulum sekolah penggerak yang seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, yang diutamakan adalah formatif ya. Jadi perbedaan yang sangat menyolok dengan yang sebelumnya adalah di situ. Jadi kita nanti kalau Pak Ibu-ibu membuat format dari tes sumatifnya, nanti di belakangnya dihitung, dia lebih penting untuk menentukan keputusan posisi siswa, nanti dilihat dari proses, dia mengutamakan proses. Karena formatif kita ambil saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, itu yang bisa saya paparkan sedikit. Mungkin ada pertanyaan atau pendapat dari peserta sekalian, silakan. Ada? Kalau nggak ada, berarti kita masuk ke diskusi. Ini kelompoknya ada 2 aja kita buat karena terbatasnya peserta. Yang peserta pertama adalah kelompok 1, yaitu Bu Deti ya. Bu Deti nanti gabung dengan kelompok 1 dan Bu Fauzana di kelompok 2 ya. Bu Fauzana gabung di kelompok 2. Tugasnya adalah membuat asesmen formatif dan sumatif ya, membuat asesmen formatif dan sumatif. Diberikan waktu 15 menit cukup, Ibu? Halo? Boleh, Kak? 15 menit cukup? Cukup. Cukup ya. Ya, kalau itu silakan bergabung dengan kelompoknya untuk merealisasikan membuat tes asesmen formatif dan sumatif. Silakan, Ibu. Saya tunggu. Nanti kalau udah selesai, ya, baru kita presentasikan. Kita bahas bersama. Ya, silakan untuk berdiskusi menuju kelompoknya. Ini saya tutup ya. Ya, Pak. Bagaimana Ibu, udah selesai? Kelompok 1 udah selesai Ya, belum? Pak, sudah. Kelompok 2 sudah ya, bagus. Kelompok 1 ya Ibu Deti dan teman-temannya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Boleh, Pak? Ya, silakan. Saya bertanya, Pak. Ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, Ya, silakan Bu Deti. kenapa asesmen formatif porsinya lebih besar di kurikulum sekolah penggerak, Pak? Oh, gitu. Ya, bagus sekali pertanyaan. Mengapa asesmen ya. formatif itu tadi, Pak? Nah, ya. Ya, Nah, bagus sekali Pak. pertanyaan dari Ibu Deti ini. Berarti Ibu Deti ini sudah memperhatikan dari tadi dan melihat ke yang kemarin-kemarin atau yang di belakang yang sekarang sedang berjalan. Begini, Bu. Dari susunan ataupun keinginan dari ide sekolah penggerak ini, itu melihat penilaian atau asesmen sebelumnya, itu yang lebih banyak adalah sumatif. Jadi menentukan siswa posisinya bisa lanjut apa tidak, apakah dia itu dianggap belum mencapai capaian belajarnya, hasil belajarnya dilihat dari sumatif, yaitu dari tes yang diadakan di akhir. Nah, sementara tes yang berada di akhir itu belum tentu menjamin hasil yang sebenarnya atau kemampuan siswa yang sebenarnya. Mungkin juga bisa dari kondisi, lingkungan, dan letak strategis dia di mana, mungkin dari rumahnya jauh dia berjalan, sehingga dia kecapean, hasilnya jadi jelek. Nah, maka di kurikulum sekolah penggerak sekarang diutamakan adalah yang formatif. Kenapa yang formatif? Karena formatif itu dilakukan saat proses berjalan. Jadi guru langsung melihat keadaan siswa yang sesungguhnya, apakah dia sudah paham,
apakah dia sudah mengerti, dia dapat menelaah apa pelajaran yang sudah diberikan, dan segala tingkah lakunya dia tercatat dan terekam semuanya dari tes formatif. Jadi begitu Ibu, karena mengutamakan proses. Jadi ke depannya kurikulum sekolah penggerak ini perbedaan yang menyolok dengan yang sebelumnya adalah mengutamakan tes formatif atau mengutamakan hasil dari proses, bukan hasil dari akhir. Begitu Ibu Deti? Baik Pak, saya paham Pak. Ya. Oke, kalau gitu ya presentasinya, ayo siapa udah selesai kelompok 2, kelompok 1? Kelompok 1 tadi udah, kelompok 2 udah selesai belum? Sudah, Pak. Ya, kalau udah siapa yang mau presentasi duluan? Boleh, Pak. Saya duluan, Pak. Oke, kelompok 2 silakan untuk presentasi. Kelompok yang lain memperhatikan, nanti akan kita bahas bersama. Silakan Bu Fauzana. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Oh, sudah Ibu, udah kelihatan. Sudah. Ya. Baik, saya akan coba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang contoh asesmen. Saya bikin 2 asesmen, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif saya bagi lagi menjadi 2 pembagian, asesmen individu dan asesmen kelompok. Asesmen individu kompetensinya adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian capaian pembelajarannya dengan membaca wacana proses pengembunan, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan perubahan wujud dan dengan tepat. Langkah kerjanya adalah yang pertama, siswa membaca wacana proses pengembunan pada buku siswa. Kemudian yang kedua, siswa mencari kata yang belum dipahami, kemudian menulis artinya. Asesmen kelompok, di asesmen kelompok ini kompetensinya adalah peserta didik dapat memahami konsep perubahan wujud dengan tepat saat melakukan percobaan proses pengembunan. Capaian pembelajaran, dengan melakukan percobaan proses pengembunan, siswa dapat memahami konsep perubahan wujud benda mengembun dengan tepat. Bentuk asesmennya seperti ini, Pak. Nama kelompok, kemudian anggota, menulis nama-nama anggota, kemudian percobaan proses pengembunan. Ini alat yang dibutuhkan adalah gelas aqua dan air es. Kemudian langkah-langkahnya, isilah gelas aqua dengan air dingin 3/4, biarkan selama 3 menit, kemudian tuliskan dan simpulkan apa yang kamu lihat dari percobaan ini dengan mengisi diagram di bawah. Ini tugas asesmen kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan apa pengertian dari pengembunan dan apa contoh peristiwa pengembunan sehari. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran, saya bagi ke dalam 2 pembagian. Yang pertama adalah asesmen keterampilan, memperhatikan apakah siswa aktif selama proses pembelajaran atau diskusi, kemudian memperhatikan sikap siswa selama pembelajaran. Dengan kriterianya, 1, kesesuaian langkah kerja dengan instruksi. Yang kedua, penggunaan kalimat yang efektif dalam membuat laporan hasil pengamatan. Dengan nilai sangat baik dikasih poin 4, baik poin 3, cukup poin 2, dan perlu pendampingan poin 1. Yang kedua, asesmen sikap. Asesmen sikap ini tadi saya mengambil profil pelajar Pancasila di bagian gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini dengan penilaiannya adalah kurang, saya kasih poin 1, kemudian cukup poin 2, baik, saya kasih poin 3, dan sangat baik poin 4. Kemudian asesmen yang kedua adalah asesmen sumatif. Di asesmen sumatif ini saya memberikan 5 soal kepada siswa dengan skornya benar semua dibagi jumlah soal dikali 100. Jadi nilai maksimalnya adalah 100. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak, hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih sebelumnya. Ya, bagus sekali nih kelompok 2, berarti
pemahaman tentang asesmen memang udah dari dulu kita udah pernah ya sebagai pengajar untuk membuat asesmen. Cuman sekarang yang bedanya nanti penempatan porsi-porsinya saja. Jadi hasilnya Ya, saya Pak. rasa udah cukup, paham sekali penerapannya nanti di mana itu yang asesmen formatif dan mana itu yang sumatif. Ya. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Kelompok 1? Udah cukup bagus, Pak. Oke, ya udah bagus sekali ya karena semuanya sudah rinci. Nanti saya berharap ini dapat diterapkan di tempat mengajarnya nanti dan juga oleh kelompok 1. Bagus juga hasilnya. Baik, kalau gitu terakhir silakan Bu ditutup dulu. Ya. Udah selesai presentasi dari kelompok 2 tadi, bagus sekali. Udah mencakup apa yang diinginkan tercapai, bentuk-bentuk dari asesmen formatif dan sumatif. Kalau tidak ada lagi, masih ada yang mau dipertanyakan atau yang mau diberikan tanggapan? Bu Deti sama Bu Fauzana? Sudah, Pak, sudah Sudah cukup. cukup, Pak. Sudah cukup ya. Kalau sudah, ya terakhir saya ulangi lagi kesimpulan akhir dari saya bahwa nanti di kurikulum sekolah penggerak, asesmen formatif lebih banyak porsinya dibandingkan asesmen sumatif. Itu kata kunci dari kita untuk membahas asesmen kali ini. Saya rasa itu selesai. Sebelum kita tutup, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Silakan Bu Fauzana untuk menutup dengan doa. Ya, baik. Terima kasih Pak Yono. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita tutup dengan doa penutup. Berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk para peserta sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keselamatan, dan untuk bisa menerapkan nanti di tempat kita masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan benar-benar terlaksana untuk kita membuat dari kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono.